di dalam kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini ada 4 azas yang akan kita tekankan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu ada azas keaktifan, yang kedua itu azas keterbukaan, azas kenormatifan, azas kerahasiaan, dan azas kesukarelaan. Baik, sebelum memulai kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini, agar kita lebih dapat mengakrabkan diri, kita akan melakukan games pengakraban. Yang games pada pagi hari ini adalah games untuk mengenal kebiasaan yang harus kita rubah dari dalam diri kita masing-masing. Jadi saya contohkan ya, misalkan saya menyebutkan nama terlebih dahulu, terus kebiasaan yang harus saya rubah adalah itu sesuai diri kita masing-masing. Boleh kita mulai? Saya mulai dari saya, terus nanti dilanjutkan ke sebelah kanan sampai selesai. Nama saya Grace Angela Sitangga. Kebiasaan yang harus saya rubah adalah harus lebih rajin bangun pagi. Saya Sastra Veronica Sutoman. Kebiasaan yang harus saya rubah yaitu jangan marah-marah tiba-tiba. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan kegiatan konseling kelompok kita, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan games pengakraban terlebih dahulu. Games pengakraban yang akan kita lakukan adalah kebiasaan buruk yang harus kita rubah. Jadi saya contohkan ya, misalnya kita harus menyebutkan nama terlebih dahulu. Misalkan saya Grace, kebiasaan buruk yang harus saya rubah adalah itu mengikuti kebiasaan yang ingin kalian rubah. Boleh kita mulai? Saya akan mulai duluan, nanti akan berlanjut ke sebelah kanan saya. Saya Grace Angela. Kebiasaan buruk yang harus saya rubah adalah saya harus bisa bangun pagi. Saya Sastra Veronica Sutoman. Kebiasaan buruk yang harus saya rubah yaitu suka marah-marah tiba-tiba. Saya Vini. Kebiasaan buruk saya yang harus saya rubah adalah harus berbicara dengan jelas. Saya Nabila. Kebiasaan buruk yang harus saya rubah tidak boleh menuduh orang sembarangan. Saya Nalfreni Simanjunta. Kebiasaan buruk yang harus saya rubah adalah suka jajan sembarangan. Saya Muhammad Isran Madan. Kebiasaan buruk yang harus saya rubah harus belum sekali. Oke, baik, terima kasih. Semoga dengan adanya games ini kita bisa berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Selanjutnya, saya ingin mengingatkan teman-teman kembali mengenai tata cara pelaksanaan konseling kelompok, di mana semua anggota kelompok memiliki kesempatan untuk mengungkapkan masalahnya masing-masing, bertanya, berpendapat, menanggapi pendapat anggota kelompok ataupun menanggapi masalah anggota kelompok dengan menggunakan bahasa yang tidak menyinggung perasaan anggota kelompok lainnya. Apakah teman-teman sudah siap untuk melaksanakan kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini? Siap. Oke. Saya menekankan kembali untuk azas yang akan kita sebagai panutan kita dalam kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, yaitu asas aktifan, di mana saya meminta kepada teman-teman semua untuk aktif berpendapat atau menanggapi dari permasalahan ataupun dari pendapat anggota kelompok kita. Dan selanjutnya ada asas keterbukaan, di mana teman-teman bisa terbuka untuk mengungkapkan masalah apa yang sedang kalian alami tanpa harus merasa terintimidasi. Selanjutnya ada asas kenormatifan, di mana di dalam pelayanan kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Siapa yang menyampaikan masalah, ingin pendapat, silahkan tunjuk tangan. Apabila ada 2 orang yang tunjuk tangan secara bersamaan, silahkan bermusyawarah untuk siapa yang duluan. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Jadi di dalam kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini, semua masalah yang teman-teman ungkapkan akan bersifat rahasia. Dan asas kesukarelaan. Di sini saya mengajak teman-teman untuk mengucapkan janji sebelum memulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Nanti saya mengucapkan nama, terus teman-teman saya minta untuk mengucapkan nama masing-masing, kemudian mengikuti apa yang saya ucapkan. Saya Grace Angela Sitangga. Saya Sastra Veronica Sutoman. Saya Vini. Saya Nabila. Saya Nalfreni Simanjunta. Saya Muhammad Isran. Dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima
menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan semua data dan keterangan dari anggota kelompok atau siapapun juga, yaitu semua data dan keterangan dari anggota kelompok yang tidak boleh atau tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke, baik. Di sini saya meminta setiap anggota kelompok untuk mengungkapkan masalah yang pribadi. Silahkan, mungkin dari sebelah kanan saya terlebih dahulu mengucapkan nama dan masalah. Saya setelah berbicara tentang masalah yang Belum ya. Ini kan di sini ternyata diminta siapa duluan, terus siapa yang mulai. Stop aja, stop. Oke, baik. Sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, saya meminta teman-teman untuk mengungkapkan masalah pribadi yang sering kalian alami akhir-akhir ini sambil menyebutkan nama. Adakah teman-teman yang berminat untuk menyampaikan masalah yang pertama? Saya Sastra Veronica Sitohang. Permasalahan pribadi yang sering terjadi akhir saya itu sering rentan terkena penyakit. Selanjutnya ada lagi? Nama saya Penny Patricia Ulimanuro. Permasalahan pribadi saya itu adalah diabaikan. Selanjutnya? Saya, masalah pribadi yang sering saya alami itu sering bertengkar dengan saudara kandung sendiri. Selanjutnya? Saya Narasani Cinta. Masalah pribadi saya adalah suka melawan orang tua. Selanjutnya? Saya mengharuskan masalah pribadi yang terjadi yang saat ini adalah masalah ekonomi. Oke, saya terakhir, saya Ibu Jelasin Ageng. Masalah pribadi yang sering saya alami pada akhir-akhir ini adalah saya sulit untuk bangun pagi. Oke, sudah semua teman-teman menyampaikan masalahnya masing-masing. Selanjutnya saya meminta kita untuk bermusyawarah masalah siapa duluan yang akan kita bahas pada konseling kelompok pada hari ini. Adakah yang berminat untuk masalah yang duluan untuk dibahas? Oke, selanjutnya masalah pertama itu sastra, masalah kedua yang akan kita bahas. Saya Kak. Masalah ketiga, Saya, masalah keempat, masalah kelima. Oke, baik. Jadi masalah saya adalah masalah yang paling terakhir akan kita bahas. Selanjutnya, saya akan membacakan ulang masalah kita masing-masing sesuai dengan urutannya. Masalah pertama yang akan kita bahas adalah masalah sastra, yaitu di mana sastra rentan terkena penyakit. Masalah kedua yang akan kita bahas adalah masalah Pini, di mana masalah Pini adalah sering diabaikan oleh teman. Masalah ketiga yang akan kita bahas adalah masalah Nabila, di mana masalah Nabila adalah sering bertengkar dengan kakak. Masalah keempat yang akan kita bahas adalah masalah dari Noel, di mana masalahnya adalah sering melawan orang tua. Masalah kelima yang akan kita bahas adalah masalah dari Kiki, di mana permasalahannya adalah masalah ekonomi. Dan masalah terakhir yang akan kita bahas adalah masalah saya, masalah Grace, di mana masalahnya itu adalah sulit dan Oke, untuk kita beralih ke sastra terlebih dahulu sebagai masalah yang akan kita bahas. Sastra, saya memberikan kesempatan kepada kamu untuk menjelaskan permasalahan yang sedang kamu alami akhir-akhir ini. Nah, saya sastra. Saya ini akhir-akhir ini sering rentan terkena penyakit. Oke, baik teman-teman. Adakah yang ingin bertanya mengenai masalah yang sering dialami sastra akhir-akhir ini? Saya, Silakan. sakit apa sih yang kau alami itu? Nah, dia itu kayak gejala vertigo. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak. Seberapa sering kamu sakit? Nah, kalau seberapa seringnya itu nggak terlalu sering, cuman dia hampir di setiap harinya itu ada timbul gitu gejalanya. Siapa lagi yang ingin bertanya? saya. Kira-kira gejalanya apa aja sering kau alami? Gejalanya itu kayak misalnya bangun pagi itu tiba-tiba kepala kayak berputar gitu, awalnya langit-langit apa itu langit-langit atas atap itu kayak berputar gitu. Berbayang ya. Iya berbayang. Terus dia kalau kita bangkit
langsung jatuh gitu. Ada lagi yang ingin ditanya? Silakan. Apakah Sastra akhir-akhir ini sering diaudina? Apa pernah? Sudah pernah? Kemarin baru rawat inap sih. Nggak rawat inap kayak gimana bilangnya, kayak dirawat tapi cuma di infus doang gitu, nggak Rawat jalan. rawat inap, nggak rawat jalan. Baik, selanjutnya kita akan menganalisis. Kira-kira kita bertanya kepada Sastra, apa sih yang menjadi faktor penyebab dari vertigo yang kamu alami ini? Kalau yang saya tahu dari dokternya, katanya dia ini vertigo ini datang itu karena pemikiran terlalu stres, terus hormon yang naik turun, yang kestabilan tubuh itu kurang baik gitu kan. Karena bisa juga karena jarang makan, kayak jam makan itu nggak teratur, sama jam tidur juga kurang teratur. Oke, baik. Terima kasih Sastra. Selanjutnya saya ingin bertanya kepada anggota kelompok. Kira-kira menurut teman-teman semuanya, solusi atau upaya apa yang bisa kita berikan kepada Sastra terkait permasalahan ini? Silakan. Menurut saya, Sastra harus lebih rajin berolahraga dan harus melakukan hal-hal positif supaya tidak sering stres gitu. Itu sih menurut saya. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Saya setuju dengan pendapat Noel, harus melakukan olahraga dan juga beristirahat, dan juga mungkin Sastra harus mengatur waktunya tuh lebih fleksibel supaya bisa lebih teratur makannya dan jam tidurnya. Selanjutnya ada lagi? Silakan. Menurut saya harus mengelola pola hidup yang sehat sih, seperti bangun pagi atau olahraga gitu. Ya Kak, jangan kebanyakan stres, misalnya pikiran yang hal-hal positif itu, ya itu jangan dipikirkan, ya pikirlah untuk yang perlunya aja, yang hal penting gitu. Oke, terima kasih sudah berpendapat kepada teman-teman semua. Di sini saya meminta kepada Sastra untuk memberikan komitmen dari solusi atau ide upaya yang telah diberikan oleh teman-temannya. Cukup banyak tadi alternatif pemecahan masalahnya yang ditawarkan oleh teman-teman semua. Apa komitmen kamu untuk sekarang? Mungkin komitmen yang saya dapat dari teman-teman itu, saya itu biar mengubah pola hidup saya, di mana saya lebih teratur lagi untuk mengatur jam makan, teratur untuk bangun tidur malam, dan lebih teratur lagi untuk berolahraga, dan di mana saya juga berkomitmen dari pendapat teman-teman semua bahwa saya harus memikirkan hal-hal yang lebih positif lagi, tidak memikirkan hal yang tidak penting. Mungkin itu komitmen dari teman-teman yang saya dapat. Oke, baik. Semoga dari kegiatan konseling kelompok kita dengan permasalahan Sastra ini dapat menjadi komitmen yang bagus untuk Sastra ke depannya. Selanjutnya kita akan membahas masalah kedua, yaitu masalah dari Vini, di mana masalahnya itu adalah sering diabaikan. Mungkin bisa dipandu oleh Sastra sebagai BK. Baik, Vini, saya mau kamu menjelaskan apa sih yang menjadi permasalahan kamu di akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya sering diabaikan oleh teman. Baik teman-teman semua, setelah mendengar permasalahan dari Vini, ada yang mau bertanya? Saya, apa sih yang sering kau rasakan Bini ketika diabaikan atau nggak dianggap oleh teman? Saya merasa sedih karena sering diabaikan. Ada lagi? Saya bagaimana sih ini menghadapi situasi ketika teman mengabaikannya? Saya lebih memilih diam dan memendam semuanya. Selanjutnya? Apakah ini merasa sakit hati ketika diabaikan oleh teman? Iya, sakit hati. Ada lagi? Saya yang bertanya kepada Vini, misalnya kamu ini kan diabaikan oleh teman, terus bagaimana menurut kamu teman kamu itu gimana? Kadang aku merasa dia itu jahat. Ya. Oke, baik. Nah, saya mau bertanya kepada Vini, apa sih yang menjadi faktor dari penyebab Vini diabaikan sama teman? Mungkin karena aku sering diam dan tidak berpendapat.
Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, saya mau kita di sini memberikan solusi. Solusi apa sih yang cocok untuk permasalahan ini? Ya. Mungkin menurut saya dari solusi dari permasalahan ini di mana tadi dia mengutarakan kalau misalnya dia sering memendam masalahnya itu secara sendiri, mungkin lebih dapat mengungkapkan perasaannya terhadap kegiatan-kegiatan positif yang ada di sekitarnya. Misalnya kalau kamu merasa sakit hati, kalau bisa olahraga atau membuktikan ke temanmu itu kalau misalnya aku juga bisa loh lebih dari ini. Ada lagi? Mungkin solusi dari saya itu ini yang aktif lagi ketika sedang mengerjakan tugas kelompok atau dari kelas. Ada lagi? Saya mungkin menurut saya itu lebih ke Vini harus meningkatkan diri, kepercayaan dirinya supaya tidak jauhkan lagi oleh temannya. Ada lagi? Saya mungkin Vina harus lebih berani dan pede untuk berbicara. Oke, baik. Setelah ini kan udah mendengar dari solusi yang dikasih sama teman-teman. Nah, dari solusi tersebut apa sih yang menjadi komitmen ini setelah mendengar solusi tadi? Oke, komitmen saya ya dapat dari kawan-kawan saya harus lebih sering memberanikan diri, mengeluarkan pendapat, dan saya harus lebih berbaur dengan teman-teman lain. Terima kasih, saya kembalikan ke Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan ketiga, di mana PK pada yang memandu kita berdiskusi mengenai masalah ketiga ini adalah Vini. Pada Vini, Baik, selanjutnya kita akan masuk ke permasalahan ketiga, yaitu Nabila. Saya meminta kepada Nabila untuk menjelaskan permasalahan apa yang sedang dialami akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini sering yang saya alami itu masalah bertengkar dengan saudara kandung saya, yaitu kakak saya sendiri. Oke. Sebelum kita lanjut ke faktor-faktor penyebab, kira-kira adakah teman-teman yang ingin bertanya mengenai permasalahan Nabila? Nah, saya mau bertanya nih, apa sih yang Nabila rasakan saat berantem sama kakak? Nabila. Rasanya itu geram, emosi, tapi ada sedihnya juga. Ya, lanjut. Saya menurut Nabila, apa sih yang memicu dari pertengkaran kalian itu? Biasanya sering memicu di dalam pertengkaran kami itu kakak saya jahil kepada saya, suka gangguin, memakai barang-barang saya gitu. Iya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Saya. Oke. Pertanyaan saya, Nabila seberapa sering sih kalian berantem di rumah itu? Oh, sangat sering. Bisa mungkin 2 jam sekali atau 10 menit sekali. Atau kemungkinan kadang sih sekarang minggu-minggu ini pas amak saya lagi nggak ada di rumah gitu dia. Jarang aku. Oke, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? tadi kan Nabila, berarti kalau misalnya Nabila berantem itu sering juga ada orang tua kan? Ada. Saya ingin tanya, tanggapan orang tua itu gimana sih ketika kalian berantem? Apakah membela kamu atau membela kamu? Orang tua saya itu, mama saya itu ketika kami berantem, mama saya nggak mau membela siapa yang salah, siapa yang benar, ya udah mama saya tuh ya diam aja. Mama saya tuh seperti menyerahkan, kalian tuh udah besar-besar, ya udah terserah kalian mau kayak mana. Tapi kalau misalnya terjadi kasar seperti saya di kakak saya main kejang-kejangan, itu barulah mama saya kayak menyalahkan, dua-dua menyalahkan. Jadi nggak ada yang mencari mana yang benar mana yang Adil lah ya. ya. Oke, baik. Selanjutnya saya bertanya kepada Nabila, kira-kira apa yang menjadi faktor dari permasalahan Nabila itu? Faktornya itu karena saya terlalu sering dimanja dengan mama saya. Mungkin kakak saya tuh suka gitu kan melihat saya nangis, suka mengadu gitu. Jadi dia sering jahil, makanya jadi sering berantem lah gitu. Oke. Selanjutnya saya meminta kepada anggota kelompok untuk menyampaikan solusi dari permasalahan yang dialami oleh klien. Menurut saya mungkin Nabila harus lebih mendekatkan diri kepada kakaknya dan lebih terbuka lagi kepada kakaknya sehingga
sehingga jarang berantem. Oke, jadi Kalau menurut saya itu kayaknya Nabila ada baiknya juga untuk mengalah sama kakaknya. Walaupun misalnya dia nggak rela gitu kayak lebih baik dia kayak ada rasa mengalah lah sedikit sama kakaknya. oke, ada yang lagi? Menurut saya Nabila harus lebih akrab lagi sih sama kakaknya. Jangan harus komunikasi harus bagus gitu. Ada yang lagi? Saya lebih ke solusi yang saya berikan itu lebih ke orang tuanya, dimana tadi Nabila bilang tuh tanggapan dari orang tua Nabila membiarkan karena kalian sudah besar dengan menyelesaikan masalah sendiri. Oke, baik, jadi menurut saya yang apa yang dilakukan oleh orang tua itu Nabila itu sudah sepenuhnya benar, tidak salah, tetapi akan lebih baik kalau misalnya orang tua Nabila itu lebih ke selesai dari kalian berantem atau selesai kalian cekcok, orang tua Nabila itu bisa berbicara ke masing-masing, kayak misalnya berbicara dengan kamu, terus berbicara dengan kakak kamu untuk mungkin lebih ke kamu, mungkin lebih sabar, mungkin ke kakak kamu itu solusinya itu lebih jangan terlalu iseng ke adiknya, itu sih. Oke, terima kasih. Kira-kira komitmen apa yang dapat Nabila ambil ya dari kegiatan konseling ke kelompok pada hari ini? Komitmen yang saya ambil dari solusi yang teman-teman saya berikan, mungkin saya harus lebih akrab dengan kakak saya seperti yang dibilang dengan Noah tadi, berbicara secara terbuka. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembali kepada Tika. Oke, baik. Seharusnya kita akan melanjutkannya ke permasalahan keempat, cuman karena waktu kita tidak memungkinkan, kemungkinan kita akan melanjutkan kegiatan konseling kelompok ini kembali di hari Selasa di jadwal mata kuliah bimbingan konseling kelompok kita. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Di hari Selasa kita akan melanjutkan ke permasalahan keempat yang dibawakan oleh PK Nabila dengan membahas permasalahan Noel. Terima kasih.